warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mungkin sebelumnya sudah tertera nama saya, tapi perkenalkan kembali, nama saya Risa Nafis dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam STAI Inovatif Darul Ihsan. Dengan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Tholib Alawi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai ulumul hadis. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar istilah ini, namun belum sepenuhnya memahami apa sebenarnya makna ulumul hadis dan mengapa ilmu ini penting untuk dipelajari. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian ulumul hadis serta tujuan mempelajarinya, agar kita semua dapat memahami bahwa ilmu ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan dalam memahami sunnah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Oke teman-teman, kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara etimologis atau secara bahasa. Yang kedua yaitu secara terminologis atau secara istilah. Pengertian ulumul hadis secara bahasa yaitu berasal dari dua kata, yaitu berasal dari kata al-ulm dan al-hadis. Al-ulum yang merupakan bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Sedangkan al-hadis secara bahasa berarti ucapan, perkataan, berita atau sesuatu yang baru. Dalam konteks keislaman, kata hadis digunakan untuk merujuk kepada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Dengan demikian, secara etimologis, ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi periwayatan, sumber, keaslian, maupun pemahamannya. Dan yang kedua, yaitu pengertian ulumul hadis secara terminologis atau secara istilah. Ulumul hadis adalah sekumpulan ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi cara periwayatannya, sanad, matan, keotentikan, maupun penilaian terhadap perawinya. Tujuannya adalah untuk membedakan antara hadis yang sahih, dhaif, atau maudhu, sehingga hadis dapat diterima dan diamalkan dengan benar. Adapun beberapa definisi yang mirip yaitu dari beberapa ulama. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Ibnu Aqillah Al-Makki, ulumul hadis adalah ilmu yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan dari segi penerimaan atau penolakan. Yang kedua yaitu menurut As-Suyuti, ulumul hadis ialah ilmu yang membahas pokok-pokok atau kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad, matan, dan cara periwayatan hadis. Jadi, secara istilah, ulumul hadis merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk hadis Nabi Muhammad SAW secara menyeluruh, mencakup metode periwayatan, kualitas sanad dan perawi, serta kaidah untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah hadis sebagai sumber hukum Islam. Baik, penjelasan berikutnya yaitu adalah tujuan mempelajari ulumul hadis. Jadi, penting nggak sih kita tuh mempelajari ulumul hadis? Ya, sangat penting. Dalam upaya memahami dan menjaga kemurnian ajaran Islam, secara umum ada beberapa tujuan utama dari kita harus mempelajari ulumul hadis, yaitu yang pertama, untuk mengetahui keaslian dan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari ulumul hadis, kita dapat membedakan antara hadis yang sahih, hasan, dhaif, hingga maudhu. Hal ini penting agar umat Islam tidak mengamalkan hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga kemurnian ajaran Islam. Hadis merupakan
sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan memahami ilmu hadis, kita ikut melestarikan dan menjaga ajaran Islam dari penyimpangan atau pemalsuan yang dapat merusak keaslian agama. Yang ketiga, yaitu memahami makna dan kandungan hadis dengan benar. Ulumul hadis membantu kita memahami konteks, maksud, dan makna sebenarnya dari perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ajaran beliau. Yang keempat, yaitu menentukan hukum Islam yang benar. Karena hadis menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam. Ilmu ini membantu para ulama dan penuntut ilmu dalam mengambil dalil yang valid dan terpercaya untuk dijadikan dasar hukum dan pedoman hidup. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu menumbuhkan kecintaan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari hadis dan memahami kehidupan Rasulullah SAW secara ilmiah, seorang muslim akan semakin mengenal, mencintai, dan meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi teman-teman, secara keseluruhan tujuan kita mempelajari ulumul hadis adalah agar kita dapat memahami, menjaga, dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW secara benar dan ilmiah sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Jadi kesimpulannya, ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi sanad, matan, maupun cara periwayatannya. Secara bahasa berarti ilmu-ilmu tentang hadis, dan secara istilah ialah ilmu untuk menilai keaslian serta memahami hadis dengan benar. Tujuan mempelajarinya adalah untuk mengetahui hadis yang sahih, menjaga kemurnian ajaran Islam, serta memahami dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW secara tepat. Dengan demikian, ulumul hadis dapat menjadi dasar penting dalam menjaga dan mengembangkan ilmu keislaman yang autentik. Baik teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, seperti kata pepatah Arab, undur maqala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Baik, mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.